Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Azahra, NIM 237 dari kelas A Hukum HAM. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian atas judul analisa penggusuran paksa di Rempang dalam perspektif HAM, hak atas properti, hak atas rasa aman, dan hak atas kelangsungan hidup. Judul yang dipilih oleh penulis untuk penelitian kali ini berpusat pada perspektif HAM, hak atas properti, hak atas rasa aman, dan hak atas kelangsungan hidup terhadap masyarakat di Rempang. Sebelum membahas mengenai data atau hasil dari penelitian, maka tentunya diperlukan metode penelitian untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada. Analisis dalam penelitian penggusuran masyarakat Rempang dalam perspektif HAM ini menggunakan salah satu metode penelitian yang ada, yaitu kualitatif. Di dalam metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, di mana segala data yang terkumpul berbentuk rangkaian kata maupun gambar dan bukanlah angka. Penelitian kualitatif teoritis hanya diperlukan untuk mendukung peneliti di lapangan untuk membantu mereka merumuskan pertanyaan. Untuk memungkinkan perbandingan antara teori yang ada dan kejadian di lapangan, teori dalam penelitian kualitatif tidak dibakukan sejak awal, melainkan mungkin dicari dan diselesaikan di sana. Konsep makna, definisi, ciri-ciri, metafora, simbol, dan elemen-elemen lain yang berhubungan dengan deskripsi akan dibahas dalam penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian ini menggunakan teknik komparatif. Pendekatan secara komparatif ini merupakan penelitian yang membandingkan suatu faktor penyebab yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Penulis dalam penelitian kali ini mengumpulkan data berupa informasi-informasi berdasarkan dari video wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan. Kemudian dilengkapi dengan studi komparatif terhadap beberapa jurnal yang pernah membahas topik yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan secara komparatif ini membantu mengumpulkan sejumlah data dalam metode penelitian secara kualitatif. Studi komparatif adalah sejenis metodologi di mana fenomena dianalisis dan kemudian digabungkan untuk mengidentifikasi kesamaan poin-poinnya. Penelitian yang melakukan perbandingan antara dua hal atau lebih disebut sebagai penelitian komparatif. Dua tujuan dari penelitian komparatif adalah klasifikasi dan juga deskripsi. Mendeskripsikan adalah tujuan utama dari penelitian kualitatif sendiri. Melalui perbandingan, penelitian ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang objek historis empiris tertentu. Berdasarkan pada kasus penggusuran masyarakat Rempang oleh proyek Mega Eco City, penulis menggunakan studi komparatif yang didapatkan dari video dan juga melalui jurnal untuk mengumpulkan data berupa informasi. Nantinya di dalam video berisi wawancara dengan penduduk di Rempang akan selanjutnya dianalisa lebih lanjut mengenai bagaimana hak atas properti, hak atas rasa aman, dan hak atas kelangsungan hidup mereka. Kemudian akan dijabarkan secara deskriptif menggunakan rangkaian kata yang termasuk ke dalam metode penelitian kualitatif hingga nantinya dapat ditarik kesimpulan terkait masalah penggusuran Rempang tersebut. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya terkait dengan metode penelitian terhadap judul penggusuran paksa di Rempang berdasarkan perspektif HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riawan Dwi Putra, NIM 202211103112889. Saya dari kelompok 7. Saya di sini akan membahas teori dan kerangka HAM mengenai analisis kebijakan penggusuran di Pulau Rempang berdasarkan perspektif HAM. Baik, pertama-tama dalam teori dan kerangka HAM ini saya menggunakan 3 teori utama.
yaitu mengenai universalitas HAM. Lalu kedua, saya menggunakan penegakan hukum yang telah dicetuskan oleh Lawrence Friedman. Dan ketiga adalah hukum progresif yang dicetuskan oleh Profesor Sajipto Raharjo. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai universalitas HAM. Jika kita lihat ke belakang, universalitas HAM bisa kita temui pada tulisan-tulisan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa manusia memiliki natural rights theory atau hak-hak alamiah. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa kita manusia memiliki hak alamiah karena kan eksistensinya dan martabat mereka sebagai manusia. Lalu John Locke dari tulisan-tulisan Thomas Aquinas tersebut pada era Renaissance mengembangkan teori tersebut dan menghubungkannya mengapa negara harus melindungi tersebut. Dikarenakan manusia memiliki suatu hak alamiah tersebut, maka negara yang berisikan manusia-manusia tersebut juga harus melindungi setiap hak-hak individu-individu yang ada dalam negara tersebut, atau kita bisa sebut masyarakat. Mengapa teori ini relevan dengan kasus penggusuran tersebut? Karena ya itu tadi, kita pahami bahwa dalam teori universalitas HAM, setiap manusia memiliki hak. Hak untuk properti, hak untuk properti, hak untuk hidup, hak untuk rasa aman, semua hak itulah. Dan dari penggusuran di Rempang di sini, saya merasa bahwa masyarakat Rempang yang sudah pasti mereka mendapatkan hak tersebut, diganggu hak mereka tersebut oleh tindakan kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu berlanjut ke teori kedua, teori penegakan hukum yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman. Lawrence Friedman menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat mempengaruhi keefektifan dari hukum sendiri. Yang pertama adalah legal substance, lalu kedua legal culture, dan ketiga adalah legal structure. Jika kita melihat dari ketiga ini, bahwa hukum memerlukan 3 hal ini untuk berjalan dengan efektif. Tetapi sepertinya pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat melalui 3 sarana hukum tersebut sepertinya gagal, terutama dalam legal substance dan legal structure. Legal substance mereka masih sering dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha besar ataupun oleh para pejabat-pejabat yang korupsi. Mereka sering mengeksploitasi celah-celah dalam legal substance di negara kita seperti dalam undang-undang. Dan mengenai legal structure, masih banyak kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan legal structure kita masih lemah. Jadi seharusnya kita menguatkan mengenai undang-undang tersebut dan juga legal structure dengan negara ini. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai teori hukum progresif dari Profesor Sajipto Raharjo. Relevansi dari teori ini saya merasa karena dalam teori hukum progresif menjelaskan bahwa hukum seharusnya melindungi masyarakat. Kita membuat peraturan hukum yang pro rakyat, tapi pada kenyataannya tidak. Dan dalam teori ini saya mengharapkan adanya tindakan dari pemerintah untuk membentuk hukum yang pro pada rakyat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salna Nabila Dwi Cahya dengan NIM 122. Saya dari kelompok 7, dari HAM kelompok 7 yang mengambil topik penelitian berjudul Analisa Kebijakan Penggusuran Paksa di Rempang dalam Perspektif HAM. Dilihat dari hak atas properti, rasa aman, hak atas kelangsungan hidup. Berikut dari data hasil penelitian yang bisa saya ambil dari beberapa literatur jurnal, buku, dan serta media seperti YouTube, bahwa
dalam laman melalui Kompas 2023 di laman YouTube-nya. Pada tanggal 14 September tahun 2023, pemerintah berencana untuk merelokasikan 4 kampung yang berada di Rempang untuk dijadikan mega proyek Rempang Eco City. Dan 3 dari 4 kampung tersebut rencananya digunakan untuk pabrik kaca dan juga menara Rempang Eco City. Langkah pertama yang diambil oleh masyarakat untuk melaksanakan mega proyek tersebut adalah berdiskusi dengan beberapa kepala adat dan masyarakat yang ada di Pulau Rempang tersebut. Namun, hasil dari diskusi tersebut harus diterima pahit oleh pemerintah. Karena apa? Masyarakat tidak ingin untuk mega proyek ini diselesaikan. Mereka berkata bahwa silahkan untuk berinvestasi di Pulau Rempang kami, namun jangan merusak atau merelokasikan warga kami. Namun pemerintah sudah berencana untuk menyiapkan sekitar 450 hektar lahan di Pulau Galang untuk merelokasikan warga Rempang. Pemerintah juga memberikan sebanyak 2.700 rumah dengan 45 tipe dan akan dibangun di halaman sekitar 500 meter persegi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan instalasi beberapa fasilitas seperti air, pipa listrik, jalan, telekomunikasi, serta pelabuhan bongkar muat hingga dermaga. Petugas keamanan dan polisi setempat juga menyuruh agar 4 kampung tersebut segera dikosongkan dan diberikan kepada PT Makmur Elo Graha, paling lambat hingga 28 September 2023. Mengapa harus segera dikosongkan? Karena mega proyek akan tetap dilaksanakan sesuai dengan perkataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pemerintah juga menggait beberapa perusahaan swasta seperti PT Makmur Elo Graha yang diketuai oleh Tommy Winata. Sebenarnya proyek ini tuh sudah berlangsung dari tahun 2002 dan pemerintah juga sudah memberikan hak guna usaha sertifikatnya kepada perusahaan swasta tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah tidak juga melaksanakan pembangunan mega proyek tersebut. Alhasil dari 2002 hingga ke 2023 itu masyarakat semakin banyak yang datang ke Pulau Rempang tersebut dan membuat pemukiman. Sebenarnya dari data hasil yang saya dapatkan dari literatur jurnal, ada manuskrip Belanda yang ditemukan sejak tahun 1642 yang berjudul The Orang Bonea of Wilden of Malakan in 1642. Jadi keberadaan orang asli Pulau Rempang itu adalah orang darat dan orang utan yang ditemukan oleh Johan van Twist. Jadi menurut Samuel, masyarakat Rempang itu sudah memiliki hak alas atau surat keterangan tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Namun, pemerintah menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka dan dimiliki oleh negara. Jadi, tanah Rempang tersebut dianggap oleh negara adalah tanah negara dan bukan tanah milik warga Rempang, yaitu tanah adat. Serta di tempat relokasi yang baru tersebut, pemerintah juga menjanjikan sertifikat hak milik di Pulau Galang. Namun sertifikat tersebut akan ditahan hingga tahun depan dan tidak diberikan saat para masyarakat Rempang yang direlokasikan itu langsung pindah. Dan menurut data yang saya dapatkan dari literatur jurnal, sekitar 300 dari 900 warga Rempang, kepala keluarganya sudah setuju untuk pindah. Baiklah. Tadi adalah data hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf adanya salah kata atau beberapa data yang kurang. Mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan mega proyek Eco City yang dilakukan oleh PT Arta Graha Group yang dipimpin oleh Tommy Winata sudah terjadi sejak tahun 2002. Namun, sejak tahun tersebut izin sudah diberikan dari pemerintah Kota Batam dan tidak kunjung dikerjakan oleh perusahaan swasta tersebut. Maka dari itu, masyarakat setempat mulai menjadikan lahan tersebut menjadi pemukiman. Tetapi mereka yang menghuni tanah sengketa memang tidak memiliki sertifikat tanah yang resmi. Padahal masyarakat di Pulau Rempang telah mendiami tempat tersebut sejak tahun 1642. Permasalahan ini tentunya suatu hal yang problematik
Dikarenakan penggusuran penduduk tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran hak atas properti, hak atas rasa aman, dan hak atas kelangsungan hidup. Perihal ini dikarenakan masyarakat Rempang yang telah menduduki daerah tersebut sejak abad ke-17 sangat terancam berlangsungan hidup mereka, dikarenakan adanya penggusuran paksa oleh kepolisian dan properti-properti mereka dijadikan proyek tersebut. Masyarakat Rempang yang kehidupannya sangat bergantung pada pulau tersebut tentunya akan sangat terganggu kehidupan mereka. Negara dalam perihal ini tentunya perlu menyediakan pelindungan HAM dalam hak atas properti, hak atas rasa aman, dan hak atas kelangsungan hidup mereka. Jika kita tinjau melalui gagasan John Locke mengenai hak kodrati, inilah melandasi munculnya revolusi dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad 17 dan 18. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh hak alamiah yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Negara dalam teori tersebut harus melindungi hak masyarakatnya, terutama hak wilayah daripada masyarakat mereka itu sendiri. Menyadari kejadian terjadi di Rempang, tentunya bisa dikatakan bahwa negara Republik Indonesia masih belum dapat melakukan perlindungan tersebut secara maksimal dalam menjalankan proses kenegaraan mereka. Permasalahan bermula ketika terjadi tumpang tindih atas kepemilikan lahan akibat dari penerbit surat hak guna usaha oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat Rempang memang telah memiliki status hak alas atau surat keterangan tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Melalui suatu social contract, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada negara. Dan menurut John Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak kodrat individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut, atau masyarakat bebas melakukan revolusi. Duham juga menjelaskan bahwasanya manusia juga berhak mendapatkan perlakuan non-discrimination dan bahwa perlakuan diskriminatif dikarenakan ras, agama, tempat ia tinggal, dan pandangan politik merupakan suatu pelanggaran dari HAM itu sendiri. Selain itu, Jack Donnelly dalam bukunya Universal Rights in Theory and Practice juga menjelaskan bahwasannya eksistensi HAM tidak diberikan pada setiap manusia oleh masyarakat ataupun hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Karena pada proses penggusuran masyarakat Rempang yang akan dibangun mega proyek Rempang Eco City tersebut tahun 2002 pada perusahaan swasta PT Artagra Group yang dipimpin oleh Tommy Winata yang mendapatkan izin HGU dari pemerintah Batam. Hal ini membuat peralihan hak kepemilikan tanah yang beralih pada pihak ketiga, membuat masyarakat semakin resah karena terkait status pemilikan tanah yang semakin tidak jelas. Pasal 6 ICCPR itu juga menjelaskan hak hidup merupakan hak tertinggi yang tidak boleh dikurangi atau non-derogatable rights, bahkan dalam situasi konflik apapun dan meskipun keadaan darurat lainnya yang mengancam kehidupan bangsa, karena hak ini telah melekat terhadap diri setiap manusia serta merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Kemudian sesuai Duham mengenai kebebasan dari rasa takut kekurangan merupakan cita-cita manusia yang hanya dapat dicapai jika seluruh manusia menikmati hak ekonomi, sosial, budaya, serta sipil dan politik. Pasal 11 ayat 1 ICSCR menyatakan bahwa negara-negara yang berada pada kovenan tersebut juga mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya, berkaitan termasuk pangan, sandang, papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan. ICCPR dan ICCR tersebut menjelaskan bahwa kasus penggusuran masyarakat Rempang telah mencederai makna-makna yang tercantum dalam dua kovenan internasional tersebut. Pada kesimpulannya, dalam pembangunan mega proyek Rempang Eco City oleh PT Artagra di Rempang terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat yang telah lama mendiami lahan tanpa memiliki sertifikat resmi. Konflik ini mencakup hak atas properti, rasa aman, dan kelangsungan hidup yang dimana hal ini harus dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip HAM. Masalah ini terletak pada kepemilikan lahan dan penerbitan surat HGU atau hak guna usaha, serta melibatkan hak non-diskriminasi dan hak hidup yang merupakan hak fundamental. Konvensi Internasional CCPR dan ICC juga mengakui pentingnya melindungi hak tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat setempat, memastikan keterlibatan mereka dalam proses keputusan, dan mematuhi standar HAM yang telah ditetapkan secara internasional. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia, konflik semacam ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.